Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kembali lagi ke Cuan Bro. Hari ini kepagian gak ya? Mungkin ngopo aku dhewe ning kene. Saurunge kan ana wong loro telu. Yes dhewe ya wani iki. Ning kene kok ana narasumber Mas salah seorang lokal ngomongnya lokal, aku istilahnya lokal hero ya. Berkarya di sini apa untuk teman-teman sing duwe karya musik apa nyanyi apa duwe karya lagu apa duwe karya tulis karya seni lainnya iso gabung kok kontak enek diedit masuk kan. Sosok pemuda Ponorogo sing wis nggawe buku judulnya Tinta Kesadaran. Tagare celoteh ciu. Ketika aku sudah bertikai dengan dunia nyata, maka aku ingin selalu tenggelam ke dalam dunia maya. Menepi, mengumpulkan peristiwa-peristiwa yang terjadi, lalu menulisnya menjadi barisan diksi. Konsep itu apa? Aku harus begitu memahami apa yang terlihat menjadi kalimat, apa yang terasa menjadi kata-kata. Tanda titik koma sudah pasti sering terabaikan. Tetapi, untungnya kamu tak pernah mengabaikan aku, hingga semua bisa tersusun menjadi sebuah buku. Terima kasih tak terbendung untuk Yang Maha Agung, karena sudah menyuguhkan banyak lakon hingga pemikiran sering melambung. Terima kasih yang segunung untuk semua sahabat tanpa terkecuali yang memiliki kegilaan yang sama, yang selalu mendorong untuk selalu menghargai sebuah karya. Yang diingat orang itu bukan penampilan kita, tetapi kata-kata kita. Dari situlah aku tergugah untuk merangkum coretan-coretanku menjadi tinta kesadaran. Mungkin Mas Capung Lazuardi celoteh ciu nanti akan kita hadirkan di sini. Tapi sebelumnya ora enak lek dhewe. Jadi iki mumpung ning cangkir kumpul terletak di apa istilahnya? Etane SMA telu. Jadi gapura 100 meter ngulon. Ini enek kafe nyaman nih ini. Konsepnya apik. Ya salah satu ya ojo owner apa ya bahasane. Ya iki karya padha, iki karya. Jadi ketika kita ning kono duwe konsep, ya konsep itu sebuah karya. Mungkin aku ngundang konco lawas. Mas Jamal Sarip. Monggo Mas. Aku njaluk roe wong masalahe suwi ra ketemu tidak sengaja. Winganane Mas Marga Rene loh. Mas Marga Rene butuh gitaris gemretek. Aku diundang Rene tibakno ngene kanca lawas. Ora disot. Oh ya. Mas sinten Mas asmane? Oke sing ra. Jamal. Mas Jamal. Iki bangunnya kawit tahun piro iki? Konsep ini sebenarnya saya pengen membuat rumah pribadi. Saya ingin menghadirkan rumah desa, rumah nenek yang ada di kota. Nyantai bisa lebih mengingatkan akan memori-memori indah di rumahnya nenek. Kalau menurut saya rumah nenek itu adalah surga yang ada di dunia gitu.
Jadi ketika saya ingin bangun ini, saya menciptakan surga kecil ya tadi. Mengingat kembali tentang memori. Konsep-konsep kangen. Nah, sini kangen Mas, kangen karo suasana desa asli gue. Betul. Asalnya kon desa ya? Desa Mas. Meski wajah itu. Ya aku Mas iki kanca suwi sebenarnya. Baru ketemu beberapa Yuskai tanpa sengaja. Ketidaksengajaan ini menghasilkan banyak hal. Korban aku Mas. Korban apa ini? Penipuanmu. Ya, mungkin langsung aja narasumber terlalu ada naragabung ning kene nongkrong bareng. Nggih, omong-omongan lah Ben kabeh ngerti lah tentang buku ini. Jadi Ponorogo sebenarnya akeh karya seni ning kono, akeh wong-wong wis kaya salah satune Mas Capung. Lahirnya ya ning Ponorogo. Tahunnya rasa sebutnya ya. Ketoknya sepuh gitu. Hah? Ketoknya sepuh. Nom banget tampilannya lho. Oh iya. Nah, piye to? Bukune Bukunya. wis ana bukune. Ini kayaknya juga bisa didapatkan lebih detail nih kayaknya. Celoteh Ciu. Celoteh Ciu. Asik. Mungkin Ada Mas satu kutipan yang kayaknya menarik ya. Sekarang aku baru memahami jika kalimat, jika kata-kata ataupun kalimat akan bisa menjadi keramat. Bila sudah menjadi prasasti di lembaran kertas yang bersampul percaya diri. Terima kasih yang dalam untukmu semuanya. Celoteh Ciu. Keren kayaknya. omong-omongannya apa kata-katanya iki jeru banget. Iki Roy Grung Ponorogo kae. Iki padahal kok Ponorogo lho. Ponorogo duwe wong kaya ngene iki. Filsafat. Heeh. Kata-katanya jeru, terus ngopo aku mau gawe sebenarnya lagu gue wis kawak penyair dan pendosa, tapi urung produce. Penyair dan Pendosa. kamu dosanya aku penyair ya. Mungkin ngono, penyair berdarah. Arya Kamandaka. Arya Dwi. Oh, Arya Dwi Paga. Cakap apa sih ngerti Arya Dwi Paga? Ya mungkin langsung aja Mas Capung gabung nongkrong yuk. Monggo, Mas. Ngopi bareng. Langsung aja. Neng cangkir, kumpul, jolali. Kopi dino, Bro. Yo, kopi deh. Kopi loro. Dadi sitok mau, sing mau dikare lengser wae. Oke, iki Mas. Iki Mas Capung. Laswardi. Lah, Sardi. Halo. Ki yo kanca kawak sane. Tapi aku lagi ngerti lek duwe buku, ora tau omong-omongan. Sing jeru. Kawak meneng-menengan ngono. Heeh, ngono menengan. Ngopi karo menengan nyekel HP dhewe. Yo konsep saiki ngegame. Nah, iki. Kayaknya perlu dikurangi dikit. Yang dekat menjauh, yang jauh mendekat. Ya jauh. Mas Laswardi ya? Iya. Penake ngomong lah Mas Laswardi. Capung. Mas, ini berapa hari bikinnya? Berapa tahun atau berapa bulan ya? Perjalanannya panjang itu Mas. Perjalanan panjang. Itu berawal dari iseng yang kelamaan akhirnya menjadi sebuah karya itu. Dan saya merasa saya itu nggak membuat karya gitu. Enggak buat karya. Nggak merasa karena Iseng awalnya iseng. dari berawal dari temen itu sampai sekarang saya ingat kata-katanya. Puisimu itu jangan kamu buang seperti orang bersin. Saya kan sering nulis di puisi, setelah itu lupa. Nulis lupa Gitu. gitu. Ketika kenangan FB itu muncul baru ingat saya pernah nulis, oh kok ternyata satu set dari teman-teman itu gawenan buku. Lek kowe ora ndek dhuwit tak ragati. Nah, tapi itu sudah masuk telinga kanan, telinga kiri udah bertahun-tahun. Yang jadi buku itu cuma sebagian. Berarti kumpulan dari catatan di Facebook gitu. Sebagian gitu. Bagian gitu. Sosial media. Bagian suatu kejadian di Ponorogo ada di situ. Teman-teman ini keren. Jadi kalau Anda menulis sebuah catatan yang bisa dibukukan ini loh, contohnya. Kalau mencatat atau tentang isi hati, tentang suasana, tentang rasa, tentang keadaan politik, keadaan sosial, budaya dan hukum, ini bisa ternyata setelah ditulis kayaknya mungkin di awal-awal alay ya kesannya, menulis apa gitu, curhat tentang
Curhat. patah hati ternyata jadi buku gitu. Iya. Patah hati itu nggak soal cinta saja teman-teman, tapi patah hati tentang sebuah kebijakan politik ini juga bisa ternyata jadi buku. Dan iki wong Ponorogo, maksudnya wong Ponorogo juga iso lah. Kayak buku iso. Kayak buku iso dan ana kancane ya, kanca sing ngamati dhewe, respect, kontribusi ning kene. Ora perlu modal sih. Ora gawe modal ya, Pak. Enggak, pakai modal, pakai. Orang Jadi kalau gini perlu kami sampaikan, kalau boleh saya menyebut nama, sebelumnya saya terima kasih buat Mas Agustinus Gendon atau Gendon Jadul. Oh, alah. Yang Pak dulu Gendon awalnya itu selalu mengompori saya bikin buku. Yang kedua, seseorang yang saat ini menemani saya selalu. Di situ sudah ada nama Al, itu yang sekarang bisa terwujud buku. Jadi yang mewujudkan semua kronologinya sehingga mempunyai buku dan alhamdulillah sudah ber-ISBN. Oke. Ini berarti layak jual, Mas. Ya kalau masyarakat menginginkan untuk membeli bisa. Oh, ini tukune mungkin. Di situ sudah ada lewat pencetaknya itu atau lewat saya pribadi ya. Bisa lewat saya atau bisa lihat Mas Bowo atau mungkin bisa lewat channel ini, Mas. Oke. Publish-nya Lunar. Lunar ini Jogja. Oh, itu. Jogja. Oke, teman-teman. Ini keren. Wow. Ponorogo ternyata ini memiliki segudang orang yang istilah saya seni ya. Gitar bisa, puisi bisa, orasi bisa. Apa yang nggak belum bisa? Yang belum bisa saya jangan sampai bisa menyakiti orang. Keren. Kuote Mas. Janji luka, matematika rasa, ini salah satu nih puisi nih, Mas. Di sini alhamdulillah ada kalau ini. Ada yang juara, ada yang dimuat di situ ada. Dimuat. Dimuat di mana, Mas? Saya lupa surat apa, korannya lupa. Ada koran di iya. Koran ada yang juara satu juga berapa? Gitu, iya. Maksudnya. Hah? Ada clipping dari enggak, maksudnya pernah diterima di redaksi. Oh, redaksi. Sempat mendapatkan honor juga, Mas. Melihat Indonesia dari Ponorogo. Iya. Nah, ini pernah saya bacakan ketika Ponorogo hari ini di PCC. PCC. Ya, untuk itu teman kita. Nah, teman kita yang bikin event itu saya membacakan itu. Main yang kono aku ya. Nah, iya, itu. Aku kalau nggak salah itu kolaborasi sama Mbak Putri Violin. Main biola dia. Nggih, sing winganan event amal. Melihat Indonesia dari Ponorogo, tak perlu kemana-mana, tak usah repot ngutang ke siapa-siapa. Aku banget loh. Kalau hanya sekedar untuk melihat Indonesia dengan 5.000 saja, secangkir kopi, sebungkus nasi kuning, kucing dan sebatang rokok ternama. Ini konsepnya Ponorogo banget. Jadi pokoknya gue pengen ngopi, kira-kira nih cangkir kumpul iki ora larang. Sak cangkir. Kalau ingat tulisan ini waktu saya ngangkring, Mas. Oh alah. Waktu ngangkring orang itu kok ngopi di situ itu yang maunya di rumah diam di situ dia bercerita. Nah, gitu loh. Bisa explore. Iya. Ini hanya gini kopi ini sama rokok. Itulah yang di Ponorogo. Oke. Coba saya tak baca sedikit tentang puisi. Ini puisi atau kalau saya sih terserah persepsi orang. Itu menganggap puisi, prosa atau apa yang bisa saya cuma nulis. Gitu. Itu. Jadi kalau kadang saya sering ditegur sih, pakem puisi kayak gini gitu. Tapi kadang ada nyeleneh. Ya tapi alhamdulillah kita punya di percetakan ini kan ada editor jadi ya itu dibenain kayak gitu. Oke, sedikit aja ya Mas ya. Melihat Indonesia dari Ponorogo, tak perlu kemana-mana, tak usah repot ngutang ke siapa-siapa. Kalau hanya sekedar untuk melihat Indonesia dengan 5.000 saja, secangkir kopi, sebungkus nasi kucing dan sebatang rokok ternama, kita sudah bisa melihat
Indonesia. Ini sekelumit Ya. dari beberapa tulisan. Ini menarik sekali teman-teman. Kalau Kearifan lokal. Kearifan lokal. artinya nyuwan teh iso ndelok Indonesia neng warung ngono Ya. Iya Mas. Iya. Wow. Dan saya sebenarnya harapannya dari tulisan itu kenapa sih Indonesia itu ribut gitu loh. Ponorogo itu diangkrinkan damai 5.000 sudah bisa ngobrol Iso ngopi, gitu. cangkir. Nah, ketemu kenapa yang di luar sana itu harus ribut-ribut gitu loh. Harus dibikin ribut. Nah, gitu. Makanya ayolah melihat Indonesia dari Ponorogo, misalnya keindahan Ponorogo, keramatan Ponorogo ini jadikan Indonesia gitu. Oke. Nah, gitu. Mas Karena Andro, parkir diwangi sih. Jenenge bakulan kok ya. karena kan saat ngopi ini kita kan nggak perlu nanya, Mas bawa agamamu apa? Nggak perlu kan? Enggak perlu. Oh. Ora usah digoleki bedane. Nggak perlu. Rokok Mas. Padahal iki lho. Rokok sebatang nggak perlu. Kepercayaanmu nggak perlu. Nggak perlu. Ya nggak perlu. Nggak usah bikin ribut gitu. Ya. Mas Bawa duit apa ora? Nah, itu Nggak enggak. perlu, iso utang, Ya mesti Ya, ora. utang. BRI menantimu. Ya kok diaru di skip Dikat. Mas setuju Mas. Bagus sing gue aku. Oh iya. Nah, iki mau dong tak disangkane tak ombe Mas. Wah, enggak apa-apa Mas. Karena saya pecinta kopi Mas. Dan saya anehnya ngopi kalau nggak dilepek nggak iso Mas. Kurang serut gitu. Jajal-jajal kopi lepean. Kopi lepek. Kearifan lokal Ponorogo iki. Aku tahu nyetatus ndelalah mburi iki enek regane kopi. Kanca-kancaku kuliah biyen mungkin kok ndelok ya. Dikomeni ning kono. Loh. Panganan opo 3.000, 1.000, 2.000 ya mungkin kanca-kancaku sing Kalimantan kaget. Maka dari itu mari kita lihat Indonesia dari Ponorogo. Ora usah golek bedane ning kono akeh wacana, iso omong-omongan bisnis dan lain sebagainya. Nyuwun teh Ponorogo. Ning Ponorogo ngopi lur. Ponorogo itu kota kecil yang kayak mangkok gitu ya, dikelilingi gunung-gunung. Tapi dinamikanya orang-orangnya, buktinya ini salah satu bentuk dinamika Indonesia. Ini membuktikan bahwa Ponorogo itu tidak kalah dengan wilayah yang lainnya. Orang-orang yang kayak di Jakarta banyak orang yang kritis. Ini sebenarnya kritis, tapi kritis dalam bentuk sebuah buku yang menginginkan sebuah kedamaian. 5.000 iso melihat Indonesia loh. Keren kan? Gak perlu mahal-mahal ya. Melihat Indonesia hanya dengan 5.000 rupiah. Penasaran? Bisa beli bukunya ini loh. Keren. Mas Capung Laswardi. Colo Teh Ciu. Colo itu kok ciu Mas? Ya. Iya Mas. Ini judul apa? Itu boleh cerita lagi itu filosofi dari celoteh ciu gini. Ora disensor iki. Celoteh ciu itu sebenarnya dulu berawal dari orang-orang biarkan, karena gini loh, hidup ini kan penuh kode sebenarnya kan. Kalau kita peka enggak ini apa? Kadang Mas nyuara ini orang persepsinya begini ya biarkan. Itulah kebineka tunggal ikaan. Seperti halnya ciu ya. Orang menganggap ciu wah itu minuman begini gini ya. Kalau saya kan enggak sebenarnya. Ciu itu kan cinta ini untukmu. C-I-U. Nah, C-nya cinta, I-nya ini, U-nya untukmu. Cinta ini untukmu. Nah, kalau memang diarahkan ke ciu, apa salahnya itu? Sebelum saya lahir aja ciu sudah ada lah di sini kan. Dengan ciu itu, mari kita ambil baiknya dalam hati, jangan yang bla-bla ya, kita ambilnya dari kebersamaannya. Orang yang maunya pelit ketika itu bisa patungan. Orang yang maunya rodok risih guna satu sloki itu bisa buat satu gelas itu buat putaran dengan beberapa bibir orang. Dengan beberapa bibir orang. Nah, di situ orang menguak cerita. Ya, saya pernah bikin tulisan. Sebotol arak, segudang cerita terkuak. Gitu. Nanti Sebotol arak, segudang cerita terkuak. Kuat nih. Kalau ini secangkir kopi, Eh? ribuan sambat terkuak. Ini yang terkuak. Oh, ini. Tapi tantane cuan bro. Tapi sebelumnya terima kasih Mas, saya diundang di sini. Sebetulnya saya juga lagi kesepian. Kesepian anak apa? Saya tuh pengen mana sih teman-teman yang
ayolah ngobrol soal apa aja deh. Soal tulisan. Saya belum menemukan teman kemarin menemukan salah satu teman di Jalan Pramuka gitu. Dia suka ngamen puisi juga gitu. Saya pengen temu itu, makanya terima kasih kepada Mas Bro sudah ini. Podo-podo Mas. Kita ayolah Ponorogo punya Mas yang banyak banget. Ponorogo pemuda deh. Untuk Ponorogo yang sekarang blok-blokan itu sudah nggak ada lah. Ayo kita kumpul di kopi itu tadi loh. Oke. Golek bedane akeh. Golek podone. Kalau sekali lagi pengen bukunya bisa, tapi hari ini saya pengen mengulik lebih detail tentang personnya Mas Profil. Capung Lasuara. Mas Capung, ini sebenarnya basicnya kan bisa nulis. Ini seniman teman. Ini basic apa yang sebenarnya hobinya, basicnya apa ya? Saya musafir Mas. Musafir. Basicnya musafir. Iya. Karena apa?